sedikit Pak ini ya. Di 2012 kami lahir dari Otoritas Direktur ke sekolah kami itu ditunjuk oleh pemerintah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kepala sekolah mensosialisasikan mereka bahwasanya kita nanti akan mengambil sukses. Saya kerja di sekolah SMA negeri di Kabupaten Sidoarjo yang memang siswa kami itu mencapai 9. Ada waktu sosialisasi itu. Pada waktu sosialisasi, bahwa pada diri saya ada. Kenapa kita mesti harus berkomitmen untuk menerima anak berkebutuhan khusus seperti itu? Bukannya mereka anaknya biasa saja. Kita aja punya anak SMA, apalagi anak punya SMA itu tenaga dengan semuanya. Kalau ditambahkan dengan anak SMA itu di 2012. Satu tahun mungkin pada itu saya mengajar bos, saya tidak mempunyai pengetahuan luar biasa. Jadi biasanya aja atau saya mereka itu ada di situ mengerti apa enggak. Terus udah ketika saya selesai pemerintah gaji saya beres. Itu di 2012. Suatu saat 2013 itu ada sebuah terapi yang mengatakan bahwasanya untuk semua yang kami hormati, kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan itu, Allah itu menciptakan makhluknya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan makhluknya bukan produk gagal. Allah mempunyai tujuan di situ. Anak yang kita bilang itu tidak sempurna seperti itu sempurna di mata Allah. Dan ketika kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, anak seperti itu akan berteriak kepada Rabbnya, ya Allah ya Rabb. Guru-guru lain itu tidak ada yang memperhatikan aku ya. Tapi ada guru-guru di sekolahku yang begitu peduli, begitu sayang, memberikan pendidikan kepada kami. Aku mohon ya, aku ikhlas engkau ciptakan seperti ini di dunia. Tapi aku tidak ikhlas ketika engkau tidak memaafkan dosa guru-guru tersebut. Benar, kemudian cerita ini benar-benar membuat saya lega bahwa pendidikan inklusif yang kita impikan itu akhirnya hadir. Karena saya ini juga punya anak berkebutuhan khusus, Mbak, dan pernah mengalami masa-masa sulit ketika sekolah tidak bisa menerima anak kita dengan baik dan mereka jadi korban bullying. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan mungkin dari pemerintah menyediakan alat-alat yang memungkinkan guru di sekolah-sekolah maupun sekolah-sekolah inklusi itu mendapatkan haknya ya untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Itu bisa melakukan penyesuaian ya kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan anak yang bermacam-macam tadi ya, yang sangat bermacam-macam termasuk anak berkebutuhan khusus. Ini masih perlu peningkatan kompetensi bagi guru tersebut, maka perlu ada modul ini untuk meningkatkan kemampuan mereka bagaimana menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kebutuhan mereka. Yang kedua juga bagaimana kita bisa sebagai guru ya, sebagai guru tuh menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi anak-anak, terutama bagi ada anak berkebutuhan khusus. Tadi kalau ibu guru dan Pak mungkin bagi kita orang tua kalau kita menyadari mungkin kita akan bisa lebih bersabar, lebih ikhlas gitu ya. Mereka tuh anak-anak yang hanya tahu baik dan buruk, dan kita harus bisa memberikan lingkungan yang baik. Kadang-kadang kita disuruh belajar dari mereka hal-hal yang baik, tidak melihat sesuatu dari sudut pandang negatif gitu ya, harus selalu positif gitu. Dan yang lagi yang mungkin salah satu yang saya rasakan, saya bisa berada di sini karena anak saya. Kita tepuk tangan dulu.